Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang penyajian data dengan buku panduan dari Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern edisi 3 buku 1 Suharyadi Purwanto SK. Tujuan kita mempelajari bab 2 ini adalah untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang bertata dengan baik sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Contoh-contoh perlunya penyajian data yaitu yang pertama melihat prospek saham-saham sebelum melakukan investasi di pasar modal dan melihat informasi daftar harga-harga sebelum membeli mobil. Langkah-langkah dalam statistik deskriptif menurut Mason dan Lin pada tahun 1966 yaitu yang pertama memahami masalah dan jawaban yang diperlukan, mengambil data yang sesuai dengan masalah dan tujuan, menata data mentah ke dalam data distribusi frekuensi, menyajikan data distribusi secara grafik, dan menarik kesimpulan mengenai permasalahan. Dapat kita lihat pada bagian pertama, statistik deskriptif, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Langkah-langkah distribusi frekuensi yang pertama adalah mengumpulkan data dari data yang terkecil ke data yang kebesar atau sebaliknya, yang bertujuan agar memudahkan kita dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga, yaitu membuat kategori kelas jumlah. Langkah selanjutnya distribusi frekuensi adalah membuat kategori atau kelas, yaitu data dimasukkan ke dalam kategori yang sama sehingga data dalam satu kategori mempunyai karakteristik yang sama. Dalam membuat kategori kelas, jumlah kelas kita gunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, di mana 2 pangkat K besar dari N, di mana K sama dengan jumlah kelas dan N jumlah data. Lalu selanjutnya kita membuat interval kelas. Interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Interval kategori ditentukan dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah, lalu dibagi dengan jumlah kelas. Lalu selanjutnya adalah melakukan perhitungan atau peturusan setiap kelasnya. Contoh distribusi frekuensi saham di BEI. Yang pertama, jumlah N sama dengan 22, dengan nilai tertinggi 114,4 dan nilai terendah 77. Jumlah kelas kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,22 log N. N-nya adalah 22, maka kita ganti log N menjadi log 22. Maka didapatkanlah hasilnya 5,46. Lalu kita bulatkan menjadi angka 5. Lalu interval kelas, kita dapat mencarinya dengan nilai tertinggi, yaitu 114, kita kurang dengan nilai terendah, 77, dibagi dengan jumlah kelas. Jumlah kelas kita yaitu 5, maka didapatlah hasilnya 7,4. Setelah kita mengelompokkannya ke dalam bentuk distribusi frekuensi, apabila kita ingin melihat sebaran dalam bentuk persentasi, kita dapat mengubahnya menjadi distribusi frekuensi relatif. Apa itu distribusi frekuensi relatif? Yaitu frekuensi relatif setiap kelas dibanding dengan frekuensi totalnya. Gunanya agar dapat memudahkan kita dalam membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Bagaimana cara mengubah frekuensinya menjadi frekuensi relatif? Caranya yaitu frekuensi per N dikali 100%. 3 per N, N kita tadi adalah 22. Per N kali 100%. Jadi 3 per 22 dikali 100%. Maka dapatlah hasilnya 13,64. Begitu seterusnya sampai pada kelas kelima. Selanjutnya kita masuk pada penyajian data, yaitu penyajian data dengan grafik. Penyajian data yaitu membuat distribusi frekuensi
dalam bentuk sajian, gambar baik, grafik poligon, histogram, atau a GIF. Istilah penting yang ada pada penyajian data yaitu yang pertama batas kelas. Batas kelas dalam suatu interval kelas atau kategori terdiri dari dua macam, yaitu batas kelas bawah, lower class limit, yaitu nilai terendah dalam suatu interval kelas, dan batas kelas atas, upper class limit, yaitu nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Dapat kita lihat contoh nilai tepi adalah batas kelas bawah adalah yang ini, 77, 84, 92, 99,5, 107, dan ini merupakan batas kelas atas, yaitu 84,4, 91,9, 99,4, 106,9, dan 114,4. Selanjutnya adalah nilai tengah kelas. Apa itu nilai tengah kelas? Nilai tengah kelas adalah tanda atau penciri dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelas letaknya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Nilai tengah kelas diperoleh dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas kelas dan kemudian dibagi dua. Contoh pada nilai kelas adalah seperti ini, contoh nilai kelas. Berada pada di tengah-tengah antara 77 dan 84,4. Cara mencarinya yaitu 77 ditambah 84,4, lalu kita bagi 2. Maka dapatlah hasilnya nilai tengah yaitu 807. Begitu juga sampai selanjutnya pada kelas kelima. Selanjutnya adalah nilai tepi kelas atau class boundaries, yaitu nilai batas antara kelas, border, yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Nilai tepi kelas diperoleh dari penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas di atasnya dan kemudian dibagi dua. Nilai tepi kelas ada dua macam, yaitu nilai tepi kelas bawah, lower class boundaries, dan nilai tepi kelas atas, yaitu upper class boundaries. Mari kita lihat contoh nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas yaitu border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan 76,9 ditambah 77 dibagi 2, dapatlah 76,95. 84,4 ditambah 84,5 dibagi 2 sama dengan 84,45. Lalu 91,9 ditambah 92 dibagi 2 dapatlah 91,95. 99,4 ditambah 99,5 bagi 2 dapatlah 99,45. Lalu kelas kelima 169 ditambah 107 dibagi 2 dapatlah 106,95. Dan 114 ditambah 114,4 ditambah 114,5 dibagi 2 sama dengan 114,45. Untuk tepi kelas pertama, angka 76,99 merupakan nilai batas kelas bawah sebelum nilai 77,0 pada kelas pertama. Dari tabel juga terlihat bahwa tepi kelas atas pada suatu kelas juga merupakan tepi kelas bawah bagi kelas selanjutnya. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif. Penjumlahan frekuensi pada setiap kelas baik meningkat kurang dari atau menurun lebih dari. Frekuensi kumulatif menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Frekuensi kumulatif dapat diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif dibedakan dalam dua bentuk, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, yang merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi kelas terendah sampai kelas tertinggi, dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data N. Frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data N dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Contoh frekuensi kumulatif pada frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Frekuensi kurang dari didapatkan dari 0 ditambah
0 sama dengan 0. Nilai terendah ditambah nilai tertinggi sama dengan 0. Lalu selanjutnya yang kelas kedua, 0 ditambah 3 sama dengan 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 ditambah 7 sama dengan 14. 14 ditambah 4 sama dengan 18. Dan 18 ditambah 4 sama dengan 22. Maka dapatlah itu frekuensi kurang dari. Lalu bagaimana dengan frekuensi lebih dari? Frekuensi lebih dari didapatkan dengan pengurangan nilai N dengan setiap kelas awal terendah, yaitu misalnya nilai N kita tadi adalah 22. 22 dikurang 0 sama dengan 22. Lalu 22 dikurang 3 sama dengan 19. 19 dikurang 4 sama dengan 15. Lalu 15 dikurang 7 sama dengan 8. Dan 8 dikurang 4 sama dengan 4, lalu 4 dikurang 4 sama dengan 0. Dengan dapat jawaban hasilnya terakhir adalah 0. Lalu selanjutnya adalah penyajian data dengan Microsoft Excel. Yang pertama yaitu histogram. Histogram merupakan bentuk diagram yang mudah dipahami, yang merupakan diagram balok karena frekuensi disajikan dalam bentuk balok. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Bagaimana cara membuat histogram dengan Microsoft Excel? Pertama yang kita lakukan adalah membuka program Microsoft Excel di komputer kita. Lalu menekan icon star, lalu pilih program dan kemudian pilih Microsoft Excel. Lalu langkah kedua adalah setelah Microsoft Excel terbuka, masukkan data ke dalam sheet yang ada. Masukkan data interval dalam satu kolom dan data frekuensi dalam satu kolom. Lalu, untuk membuat grafik chart kita dapat mulai dengan menyeleksi rank data, kemudian pada menu insert, tekan icon insert jenis grafik yang dipilih, di mana untuk membuat grafik histogram, klik icon insert kolom chart, atau dimulai dengan menekan icon insert kolom chart pada menu insert yang kemudian diikuti dengan menyeleksi rank data yang akan dibuat grafiknya. Lalu, apabila kita ingin memodifikasikan penampilannya, seperti mengubah warna histogram, memberi warna latar belakang, memberi legenda, mengatur penampilan sumbu, mendatar, dan vertikal akses, dan lainnya, maka kita perlu mengklik kiri 2 kali icon, yaitu chart element, chart style, dan chart filter di sebelah kanan grafik. Melalui submenu dan icon tersebut, kita dapat melengkapi dan memodifikasi penampilan grafik. Lalu selanjutnya adalah poligon. Poligon dengan histogram memiliki kesamaan. Namun perbedaannya hanyalah kalau histogram menggunakan balok, sedangkan poligon hanya menggunakan garis. Dengan poligon, kita menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Nilai tengah kelas merupakan representasi dari karakter kelas dan nilai tengah yang menggantikan posisi interval kelas pada diagram histogram. Contohnya seperti pada tabel berikut. Nilai tengah kelas maka terletak di bawah sini dan jumlah frekuensi terletak pada di samping. Cara membuat grafik poligon dengan Microsoft Excel hampir sama dengan membuat histogram. Perbedaannya terletak pada langkah ketiga, misalnya dipilih klik icon recommended chart dan klik lagi tipe grafik garis line. Kemudian klik OK yang akan menghasilkan grafik poligon. Lalu selanjutnya melengkapi dan memodifikasi grafik seperti yang dilakukan pada grafik histogram pada langkah keempat.
yaitu memodifikasi penampilan seperti mengubah warna histogram, memberi warna latar belakang, memberi legenda atau legend, mengatur penampilan sumbu mendatar dan vertikal akses, dan lainnya. Lalu selanjutnya adalah kurva Ogive. Apa itu kurva Ogive? Kurva Ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kurva Ogive menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkat atau kategori. Sumbu horizontal pada kurva Ogive menunjukkan tepi interval kelas, dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif. Pada tabel ini, kita dapat melihat bahwa jumlah perusahaan dengan harga saham di bawah 106,95 terdiri atas 18 perusahaan, sedangkan perusahaan yang harga sahamnya di bawah 91,95 terdiri dari 7 perusahaan. Sama juga seperti 7695 mempunyai harga saham 0 dan perusahaan 0 dan harga saham di bawah 84,45 memiliki 3 perusahaan, dan pada saham di bawah 99,45 memiliki 14 perusahaan. Lalu terakhir pada saham di bawah 114,45 memiliki 22 perusahaan. Untuk membuat kurva Ogive dapat juga dengan menggunakan frekuensi. Pada tabel berikut, yang menggunakan tanda kurung ini merupakan frekuensi relatif. Bila kita menggunakan frekuensi relatif, maka kita dapat menjawab pertanyaan, misalnya seperti berapa persen perusahaan yang harga sahamnya di bawah 91,95 berdasarkan frekuensi kurang dari terlihat bahwa persenan sahamnya adalah 32%. Sedangkan dari sisi frekuensi lebih dari dapat dilihat bahwa saham 91 di bawah 91,95 mempunyai persen sebanyak 68%. Kurva Ogive akan memudahkan kita untuk melihat frekuensi kumulatif baik dalam bentuk nilai absolut maupun nilai relatif pada tingkat atau interval tertentu. Contoh diagram kurva Ogive adalah seperti ini. Frekuensi kumulatif terletak pada di samping dan tepi kelas interval harga saham terletak pada di bawah. Dapat kita lihat pada tabel bahwa garis yang memiliki kotak-kotak kecil ini merupakan frekuensi kumulatif lebih dari. Misalnya 22. 22 adalah frekuensi lebih dari dengan 100%. Lalu 19, 15, 8, 4, dan 0. Sedangkan garis ini merupakan garis frekuensi kumulatif kurang dari, yang menggunakan garis bulat-bulat seperti ini. Membuat kurva Ogive dengan Microsoft Excel hampir sama dengan membuat kurva poligon. Kurva Ogive bisa hanya satu grafik, yaitu Ogive naik untuk frekuensi kurang dari atau Ogive turun untuk frekuensi lebih dari, atau kedua-duanya digabung. Berikut saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat grafik histogram pada Microsoft Excel. Yang pertama, kita klik semuanya, lalu boleh pilih Insert, dan pilih kolom. Ada kolom 2D, 3D, 2 bar, 2D bar, 3D bar, sesuai kebutuhan dan mau kita. Seperti ini. Grafik histogram.
Di sini kita juga dapat merubah warnanya sesuai yang kita mau. Kita dapat merubah bentuk grafiknya. Seperti ini juga. Lalu, bagaimana cara membuat grafik polygon dengan Microsoft Excel? Saya akan memberikan contohnya seperti apa. Pertama, kita klik lagi seperti yang tadi, yang mau kita datakan. Boleh tekan gambar grafik ini atau boleh insert, lalu tekan yang line. Ada bermacam-macam line. Recommended chart. Ini dia yang lainnya. Grafik polygon, yaitu grafik yang grafik menggunakan line, menggunakan garis. Kalau histogram menggunakan balok, sedangkan polygon menggunakan garis atau line. Seperti inilah hasilnya. Yang ini merupakan jumlah frekuensi dan ini merupakan nilai tengah kelasnya. Kita dapat merubahnya sesuai kita mau penampilannya. Ini contoh grafik histogram, ini poligonnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.